Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kawan-kawan yang berbahagia dan dimuliakan Allah, selamat bersua kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah tema dengan judul mengisi kantong spiritual yang kosong dengan belajar dari pola hidup anak-anak. Teman-teman yang berbahagia, semakin bertambah usia, ini yang saya rasakan, tampaknya kondisi otak kita ini semakin dipenuhi dengan alam pikiran hasil kerja logika atau left cerebral. Karena itulah dikatakan bahwa kecerdasan intelektual seseorang seringkali berkembang lebih pesat, lebih cepat, mengalahkan kecerdasan spiritualnya. Tampaknya untuk membangun kebahagiaan hidup, membangun ketentraman hidup, kita tidak ada salahnya kalau bercermin pada kondisi atau pola hidup yang dimiliki oleh anak-anak. Tentu yang saya maksud bukan dari segi kematangan fisik atau cara berpikir, melainkan dalam hal kebersihan batin dan kesucian jiwa mereka. Coba kita perhatikan anak-anak. Mereka pada umumnya tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kecurigaan, ataupun rasa ambisi untuk merampas hak orang lain. Anak-anak lebih memandang hidup apa adanya. Mereka membuka matanya lebar-lebar pada setiap detil kehidupan yang mereka alami. Mereka menyikapi hidup ini selalu dengan penuh kekaguman dan kesederhanaan. Mereka menikmati setiap detik yang dilewati dengan kesederhanaannya. Pantas teman-teman, Rasulullah SAW sangat mencintai anak-anak. Karena ternyata banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kehidupan anak-anak ini. Pada diri anak-anak tidak ada kekecewaan pada masa lalu ataupun kekhawatiran pada masa mendatang. Anak-anak hidupnya fokus pada masa sekarang. Ya, fokus pada masa sekarang yang sedang ia lalui. Karena itulah anak-anak tampak hidupnya selalu penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Sedangkan orang-orang dewasa setiap detik hidupnya dipenuhi dengan perhitungan untung rugi. Persisnya selalu berpikir bagaimana memaksimalkan keuntungan tanpa peduli seberapa besar kerugian yang diderita oleh orang lain. Inilah persoalan orang dewasa yang menyebabkan hidup bagi kita orang dewasa jauh dari kebahagiaan dan hatinya kosong dari kompetensi spiritual. Kita sebagai orang dewasa kadang iri dengan milik orang lain yang tidak dipunyai oleh kita. Kadang hidup kita dipenuhi penyesalan atas sesuatu yang tidak dapat diraih di masa lalu. Kadang pula dipenuhi kekhawatiran akan masa depan dan cita-cita yang tidak akan dapat diraih. Kita khawatir itu. Kita kadang merasa kehilangan perspektif berkah atau anugerah yang begitu banyak telah
kita miliki dan kita terima. Kita tidak memiliki life satisfaction, kepuasan hidup di dunia ini. Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, sekiranya Ibnu Adam memiliki sebukit harta kekayaan, niscaya ia akan mengharapkan untuk mendapatkan 2 bukit. Dan sekiranya ia memiliki 2 bukit harta kekayaan, niscaya ia akan mengharapkan untuk mendapatkan 3 bukit. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam melainkan tanah. Dan Allah menerima taubat bagi siapa saja yang bertaubat. Inilah kawan-kawan yang menyebabkan kita kehilangan kualitas kemampuan spiritual. Saya pernah belajar dari seorang anak yang dengan polos dia menaruh uang receh di kotak pengemis yang tertidur di trotoar. Tanpa banyak pikir dari mana uang itu ia dapatkan. Apakah hadiah dari orang tuanya untuk jajan? Dan untuk apa uang itu mereka tidak paham. Yang diberikan kepada orang yang meminta-minta nanti tadi. Tapi dengan penuh keikhlasan ia memasukkan uang recehan itu ke dalam baskom atau kotak yang ada di dekat pengemis yang sedang tidur pulas. Ia secara naluri memahami kesulitan orang lain dan menaruh empati pada orang yang dalam kesulitan. Miskin dari sifat-sifat itulah yang menyebabkan hidup kita kosong dari kemampuan spiritual, kosong kebahagiaan. Mungkin kita perlu terus berupaya mempertahankan sifat-sifat kepolosan batin dan belajar dari yang disebut teman Madura saya, nak-kanak. Teman-teman yang berbahagia, janganlah kita sampai dikatakan orang-orang yang selalu mendustakan agama Allah karena kekosongan batin dari kompetensi spiritual. Kita perhatikan Quran surat Al-Ma'un ayat 1 sampai selesai, sampai 7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang berbahagia, kata Allah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholatnya, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya, lalai tidak mengingat Allah, tidak zikir kepada Allah. Orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Teman-teman, semoga Allah senantiasa mampu. Ya, Allah pasti mampu lah
kita mampu, maksud saya, kita mampu terus berjuang mengisi kantong spiritual yang kosong ini dengan berdoa, berzikir, dan beramal soleh. Teman-teman yang berbahagia, selamat menunaikan ibadah puasa yang keempat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan rezekinya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.